Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya saudara dalam keadaan sehat, kuat, dan berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, biarlah hatimu bersemangat kembali. Jadi apapun yang saudara sedang alami, lalui, biarlah hati saudara bersemangat kembali. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Bapa yang dekat dengan kami. Kami bersyukur punya Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kalau hari ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang ajaib, mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini, Tuhan, urapi kami agar kami memperoleh pengertian, dan kami percaya kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Biarlah hatimu bersemangat kembali. Dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi saudara, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, semangat itu sangat penting. Semangat itu adalah kekuatan kita. Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya terus bersemangat, antusias di dalam kehidupan ini. Bahkan saya percaya Tuhan memperhitungkan, memberi upah bagi kita yang terus bersemangat dan percaya kepada Tuhan. Nah, dalam Amsal 18 ayat ke-14 ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Dan saya percaya itu akan menjadi kekuatan yang kemudian akan memberkati kita. Amsal 18 ayat 14 yang pertama, perenungan kita, semangat adalah tanda bahwa rohani kita itu benar-benar sehat. Jadi orang yang bersemangat itu menandakan bahwa rohani orang tersebut dalam keadaan sehat. Sebaliknya orang yang bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, itu pertanda kerohanian orang itu lagi bermasalah, lagi tidak sehat. Jadi saudara, semangat itu dapat mengalahkan banyak kesulitan. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, maka orang itu akan menjalani kehidupannya dengan semangat dan antusias yang tinggi. Sekali lagi saudara, orang yang percaya kepada Tuhan akan menjalani hidupnya dengan bersemangat dan antusias. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari perbanyak ucapan syukur kita. Percayalah Tuhan yang kita sembah, Dia Bapa kita, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, Amsal 18 ayat 14 yang kedua, kita belajar tentang semakin bertambahnya usia kita, harusnya semakin bersemangatlah kita di dalam kehidupan ini. Banyak kok di Alkitab dicatat mereka yang bersemangat dan menjadi berkat justru di usia tua mereka. Nah, salah satunya kalau kita pelajari adalah Kaleb yang masih memiliki kekuatan dan semangat yang tinggi. Walaupun Kaleb
telah berusia 85 tahun. Jadi hebat ya saudara, 85 tahun, 85 tahun, tapi masih bersemangat dan menjadi berkat. Sebagian orang seringkali salah mengerti, menilai tentang Tuhan. Ingatlah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar mengasihi kita. Tuhan mau kita hidup bersemangat. Jadi saudara, di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bahkan dikatakan berbahagialah. Jadi ketika kita berkomitmen, lalu kemudian menyerahkan segala persoalan hidup kita, dan hidup percaya menurut firman-Nya, maka percayalah saudara, Tuhan yang kita sembah akan memberikan kelegaan yang luar biasa atas kehidupan kita. Jadi saudara, seberat apapun, sepanjang apapun, mungkin kesulitan yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan yang kita sembah akan membuat kita bangkit kembali. Jadi perlu kita renungkan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Dan kita diciptakan untuk menerima kekuatan itu di dalam hidup kita. Wow, itu luar biasa saudara. Nah, ini menjadi satu perenungan bagi kita. Please, saudara ada waktu coba renungkan ini dengan baik. Apa perbedaan antara semangat yang bersandar kepada kekuatan Tuhan dengan yang bersandar dengan kekuatan kita? Jadi saudara coba renungkan nanti, apa sih sebenarnya perbedaan yang signifikan, ya, perbedaan yang signifikan apabila kita bersemangat tetapi berdasarkan kekuatan kita, dibandingkan kita bersemangat karena kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Nah, nanti saudara bisa merenungkan apa saja perbedaannya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita renungkan, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang yang sedang kehilangan semangat, orang yang sedih, orang yang berduka. Apa yang harus kita lakukan untuk kemudian bisa menolong kehidupan mereka? Itu perlu kita renungkan. Amsal 18 ayat 14 tadi berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amsal 18 ayat 14 terjemahan BIMK dikatakan, oleh kemauan untuk hidup orang dapat menanggung penderitaan. Hilang kemauan itu, hilang juga segala harapan. 2 Tawarik 15 ayat ke-7. Tetapi kamu ini, firman Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi saudara, ketika saudara bersemangat, ada upah sebenarnya di situ. Upah yang datangnya daripada Tuhan. Dan karena itu Musa menjanjikan bahwa tanah yang saya jelajahi pasti akan diberikan kepada saya dan anak saya menjadi milik kami untuk selama-lamanya. Jadi Musa menjanjikan bahwa tanah yang dijelajahi akan diberikan kepadanya, istrinya dan anak-anaknya. Saudara, sudah begitu lama pernyataan itu. Tapi benar bahwa pemeliharaan Tuhan, bahwa janji Tuhan itu benar-benar tergenapi, benar-benar dikerjakan dengan sangat baik dan sangat sempurna. Karena itu berikanlah hati saudara kepada Tuhan, totalitaslah, maka saudara akan mengalami satu kebahagiaan, satu semangat, satu sukacita yang begitu luar biasa. So, please saudara, bersemangatlah dan lihatlah engkau akan mengalami banyak kemenangan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang datang. Kami berjanji kami akan bersemangat kembali. Sebab waktu kami bersemangat itu tanda bahwa roh kami, iman kami benar.
Tapi begitu kami tidak semangat, itu yang akan membuat kami makin down, hidup tidak maksimal. Untuk itu biarlah kami terus bersemangat di dalam Engkau, dan kami percaya hidup kami pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.